Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Cindy Megaripka bersama rekan saya Krisna Wirahadi Pratama akan membahas terkait activity cost behavior. Lebih spesifik lagi mengenai pemisahan biaya tetap dan biaya variabel. Yang pertama, activity cost behavior. Activity cost behavior atau perilaku biaya aktivitas adalah konsep yang menggambarkan bagaimana biaya berubah sehubungan dengan perubahan dalam aktivitas atau pemacu biaya. Konsep ini digunakan dalam sistem akuntansi biaya aktivitas atau activity based costing untuk membantu organisasi memahami dan mengelola biaya dengan lebih baik. Kemudian, biaya tetap. Biaya tetap adalah suatu biaya yang mempunyai jumlah total secara tetap meskipun terdapat perubahan volume dari suatu kegiatan tertentu. Tapi pada biaya tetap persatuan akan berubah karena terdapat perubahan dari sisi volume aktivitas. Umumnya, besaran biaya tetap ini akan dipengaruhi oleh tujuan perilaku biaya yang nantinya akan mempengaruhi perusahaan dalam kurun waktu yang lama, teknologi perusahaan, serta strategi manajemen dan metode di dalamnya. Untuk itu, biaya tetap dibagi lagi menjadi dua jenis, yakni commit fixed cost dan discretionary fixed cost. Commit fixed cost adalah sebagian besar biaya tetap yang terjadi dari kepemilikan perusahaan, organisasi pokok, dan juga peralatan di dalamnya. Dalam perilaku biaya commit fixed cost ini, seluruh biaya tetap akan dikeluarkan dan tidak bisa dikurangi atau diminimalisasi, sehingga akan mampu mempertahankan perusahaan dalam hal memenuhi tujuan perilaku biaya dalam kurun waktu yang lama. Contoh adalah biaya depresiasi, pajak bumi bangunan, sewa gaji, serta asuransi. Kemudian, discretionary fixed cost. Discretionary fixed cost atau yang biasa disebut dengan managed program cost adalah biaya yang terjadi dari keputusan penyediaan anggaran secara berkala atau biasanya dilakukan secara tahunan, yang mana di dalamnya akan mencerminkan kebijakan manajemen puncak secara langsung terkait jumlah dan maksimal biaya. Perilaku biaya ini akan menggambarkan adanya hubungan yang maksimal dari biaya keluaran atau biaya masukan, tapi tetap bisa diukur dengan volume penjualan, jasa, atau produk. Contohnya adalah biaya pengembangan dan riset, biaya iklan, biaya pelatihan karyawan, biaya konsultan, dan biaya penjualan. Kemudian yang kedua ada biaya variabel. Variable costing atau biaya variabel adalah suatu biaya yang seluruh total nilainya bisa berubah, tapi sebanding dengan adanya perubahan volume kegiatan perusahaan, seperti biaya bahan baku sehingga akan terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu engineered variable cost dan discretionary variable cost. Engineered variable cost adalah suatu biaya yang berkaitan dengan adanya hubungan fisik tertentu atas suatu penilaian kegiatan. Umumnya seluruh biaya variabel ini termasuk engineering cost, sehingga biaya ini harus berubah sesuai nilai masukan ataupun pengeluarannya, seperti pemakaian bahan baku. Kemudian discretionary variable cost. Sebelumnya kita sudah dijelaskan bahwa seluruh biaya variabel adalah termasuk engineered cost, tapi ada beberapa biaya variabel yang juga tergolong discretionary variable cost. Discretionary variable cost ini tergantung dari keputusan pihak manajemen perusahaan, sehingga kebijakan antara pemasukan dan pengeluaran mempunyai hubungan yang sangat erat. Saat biaya pengeluaran di dalamnya berubah, maka biaya pemasukan pun tentunya akan berubah. Contoh sederhananya adalah biaya iklan. Selanjutnya yaitu cara memisahkan biaya tetap dan biaya variabel dengan menggunakan metode titik tertinggi hingga terendah. Di sini kita menggunakan rumus total biaya sama dengan total biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikali dengan jumlah output. Nah, di sini sudah ada contoh soal di mana kita asumsikan bahwa kita sebagai pedagang pakaian memiliki data penjualan pakaian dan total biaya untuk bulan Januari hingga Juni. Sebagai berikut, pada bulan Januari total biaya 5.500.000 dengan jumlah terjual 100. Pada bulan Februari total biaya 10.500.000 dengan jumlah terjual 200. Pada bulan Maret total biaya 6 juta dengan jumlah terjual 110. Pada bulan April, total biaya 13 juta dengan jumlah terjual 250. Pada bulan Mei, total biaya 25.500.000 dengan jumlah 500. Dan pada bulan Juni, total biaya 13 juta dengan jumlah terjual 250. Langkah pertama ialah menentukan titik tertinggi dan titik terendah.
Perlu dipahami bahwa titik tertinggi merupakan titik yang menunjukkan tingkat aktivitas atau level output tertinggi. Berdasarkan tabel, titik tertinggi dan titik terendah ditetapkan sebagai berikut. Titik tertinggi sama dengan titik output tertinggi, sama dengan 500 pakaian terjual, dengan total biaya 25,5 juta. Titik terendah sama dengan titik output terendah, sama dengan 100 pakaian terjual, dengan total biaya 5,5 juta. Selanjutnya, langkah kedua ialah menentukan biaya variabel per unit. Setelah menentukan titik tertinggi dan terendah, maka kita menghitung biaya variabel per unit atau variable rate dengan membandingkan total biaya dan total output antar kedua titik sebagai berikut. Perbedaan total biaya sama dengan total biaya di titik tertinggi dikurangi total biaya di titik terendah. Perbedaan total output sama dengan total output di titik tertinggi dikurangi total output di titik terendah. Biaya variabel per unit sama dengan perbedaan total biaya dibagi perbedaan total output. Nah, dengan menggunakan persamaan di atas, kita dapat menghitung biaya variabel per unit sebesar 25,5 juta dikurangi 5,5 juta dibagi 500 dikurang 100 sama dengan 50.000. Langkah ketiga ialah menentukan biaya tetap. Untuk menentukan biaya tetap, kita memasukkan nilai biaya variabel per unit yang telah diperoleh ke dalam persamaan total biaya, baik di titik tertinggi ataupun di titik terendah, karena keduanya akan memberikan hasil yang sama pastinya. Kemudian, kita akan coba menggunakan penggunaan di titik tertinggi dengan 500 output dan total biaya 25,5 juta. Jadi total biaya sama dengan total biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikali jumlah output. Jadi 25,5 juta sama dengan total biaya tetap ditambah 50.000 dikali 500. Maka akan diperoleh hasil total biaya tetap sebesar Rp500.000. Demikian sama hasilnya pada penggunaan di titik terendah. Nah, langkah terakhir nih yaitu menyusun persamaan biaya. Setelah memperoleh biaya variabel per unit dan juga total biaya tetap, kita dapat menyusun persamaan biaya dari usaha pakaian sebagai berikut. Total biaya sama dengan 500.000 ditambah 50.000 dikali jumlah pakaian terjual. Dengan menyusun persamaan biaya, kita dapat mengestimasikan total biaya usaha kita dengan menggunakan perkiraan jumlah pakaian yang terjual. Sebagai contoh, apabila di bulan Juli diperkirakan pakaian yang terjual sebanyak 300 unit, maka estimasi total biaya adalah sebesar 500.000 ditambah 50.000 dikali 300 dan memperoleh hasil 15,5 juta rupiah. Kemudian kita berlanjut ke kelebihan dan kelemahan metode ini. Kemudahan penggunaan menjadi salah satu kelebihan utama dalam menggunakan metode titik tertinggi dan titik terendah. Selain itu, metode titik tertinggi terendah bersifat objektif karena membandingkan dua titik dari data yang tersedia dan terlepas dari penilaian subjektif. Meski demikian, metode titik tertinggi terendah juga memiliki kelemahan, teman-teman. Kelemahan utama dari metode ini adalah adanya kemungkinan titik tertinggi atau titik terendah yang digunakan merupakan titik-titik yang bersifat outlier atau berada di luar tren normal. Ketika titik yang digunakan merupakan outlier, maka hasil yang diperoleh menjadi tidak representatif. Baik, itu tadi penjelasan singkat dari saya Cindy Megaripka dan juga rekan saya Krisna Wirahadi Pratama terkait activity cost behavior, terutama dalam pemisahan biaya tetap dan biaya variabel. Terima kasih.